Oke, teman-teman, ini adalah suatu hal yang perlu kita sadari. Gap-nya apa sih gitu ya, yang bisa kita manfaatkan. Kalau teman-teman flashback nih ya, dari teman-teman yang udah menjalani SKD gitu, seberapa serius sih teman-teman menyiapkan SKD itu? Pasti teman-teman serius banget ya, karena kuncinya dari SKD itu jam terbang. Jadi teman-teman ngerjain soal dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi ketika teman-teman udah selesai SKD, teman-teman itu dihadapkan dengan situasi yang mau nyiapin SKB tapi nyiapin apa gitu. Karena benar-benar nggak kegambar gitu SKB itu seperti apa. Dan kalau aku boleh bilang SKB ini eh, di masa dimana kita tuh absurd gitu. Karena kita nggak kebayang, kita nggak tahu harus mulai dari mana, dan akhirnya kita tuh kayak kehilangan apa ya, ritme belajar kita gitu. Kalau misalkan SKD kita udah mulai stabil gitu ya, kita udah mempersiapkan dengan baik, kita bahkan bikin jadwal dan lain sebagainya, kita udah tahu nih link-link mana aja yang bisa kita jadikan referensi untuk belajar gitu kan, atau temen mana yang bisa kita untuk jadikan untuk teman belajar karena materinya itu masih sama. Tapi kalau SKB benar-benar absurd. Kita nggak tahu harus mulai dari mana, sumbernya dari mana, soalnya seperti apa, kita benar-benar nggak tahu. Apalagi untuk tipikal-tipikal SKB di beberapa instansi yang mungkin SKB-nya bukan cuman CAT aja. Nah, ini adalah sebenarnya adalah sebuah peluang besar buat teman-teman, apalagi teman-teman yang mungkin masih apa ya, nilai SKD-nya itu antara nggak tinggi-tinggi banget, tapi juga nggak jelek gitu kan. Nah, ini adalah peluang yang sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan benar-benar gitu. Karena semua orang juga nggak ngeh gitu, SKB ini soalnya kayak mana gitu kan. Ini makhluk apa gitu. Jadi teman-teman, semoga penjelasan kami hari ini tuh bisa apa ya, memantik teman-teman gitu. Kalau teman-teman itu tuh punya batu loncatan di SKB ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan mulai. Next selanjutnya boleh. Nah, ini adalah tipikal SKB jauh sebelum kita detail terkait jenis-jenisnya gitu ya. Nah, ini adalah tipikal-tipikal SKB. Yang pertama, based on perolehan nilai. Ini sistemnya sama seperti SKD, teman-teman. Teman-teman nanti akan dihadapkan dengan 100 soal. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari peraturan dan juga dari kisi-kisi yang telah diberikan. Tapi kisi-kisi itu kan sangat umum gitu ya. Jadi, berdasarkan pengalaman, nilai SKB CAT yang 100 soal ini, biasanya paling bagus itu benar itu paling, apa ya, dapat nilai kalau misalnya skala 100 itu paling bagus itu 70. Jujur, dulu nilai aku tuh kalau dikalkulasiin cuma benar 54 dari satu soal. Tapi aku lolos gitu. Maksud aku gini, karena SKB ini saking absurdnya, jadi eh, kesempatan buat dapat nilai tinggi itu nggak besar gitu. Jadi nilai biasa-biasa aja itu tetap lolos gitu. Tapi kalau teman-teman nggak dapet pace-nya, ini sayang banget gitu. Sayang banget karena semua orang kebanyakan itu akan apa ya, terkecoh di SKB gitu. Jadi saran aku SKB ini tolong benar-benar disiapin gitu karena waktunya tuh cuma sebentar. Kita tuh lebih banyak di SKD tadi gitu. Jadi kalau teman-teman bisa memanfaatkan ini, kayaknya yang nilai SKD tadi yang setengah-tengah itu bisa menonjol gitu untuk jadi masuk peringkat. Nah, itu adalah based on perolehan nilai. Sebenarnya ada juga beberapa yang sebenarnya semuanya itu based on perolehan nilai ya. Tapi ada beberapa jenis-jenis CAT yang bisa keduanya gitu. Antara perolehan nilai atau sistem ambang batas atau yang lainnya gitu. Nanti kita akan jelasin dan kita akan kasih contoh. Kayak mana sih itu? Nah, selanjutnya adalah sistem gugur. Nah, kalau sistem gugur ini, teman-teman cuma punya satu kesempatan. Cuma punya kesempatan one shot ya, ibarat kata ya. Kalau teman-teman gagal, ya sudah gitu kan. Atau teman-teman nggak apa ya, nggak memenuhi, ya sudah. Contohnya apa? Contohnya adalah tes kesehatan dan kejiwaan. Kalau di Kementerian Luar Negeri, khususnya untuk pegawai dinas luar negeri, kesehatan mental, kesehatan psikologi, kesehatan fisik, kesehatan
apa kondisi tubuh nggak punya penyakit bawaan misalkan itu tuh sangat penting sehingga ada celah sedikit aja kita nggak lolos gitu. Ataupun ketika kita tes kita nggak prima gitu ya, kita lagi sakit itu nggak lolos, udah pasti kayak aduh itu udah red flag lah ibarat kata. Atau pas kita ngerjain tes gitu kan, tes kejiwaan itu kan soal-soal misalkan kita nggak prima, kita gugup gitu kan, atau kita belum sarapan, atau kita nggak tenang, nah itu juga mempengaruhi gitu, akhirnya nggak lolos. Nah ini kan jadi sayang ya gitu kan. Atau mungkin kalau di kejaksaan aku nanti dikoreksi aja ya, kan ada tes fisik gitu, kalau misalnya kita nggak kuat gitu kan lari atau apapun itu ternyata itu menggugurkan gitu. Nah ini yang jadi kayak aduh gimana ya, sayang gitu. Nah jadi teman-teman juga harus apa ya, memperhatikan gitu terkait jenis SKB teman-teman ini apa. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada sistem ambang batas. Sistem ambang batas ini sebenarnya nilai KKM. Kayak seperti nilai KKM. Kalau teman-teman di bawah nilai KKM, gimana gitu? Ya nggak apa-apa gitu. Cuman ya change-nya lebih sedikit. Nah, kalau di pengalaman aku dulu itu di tes TOEFL. Jadi tes TOEFL itu nggak hanya dilampirkan saat daftaran, tapi juga dites kembali saat itu. Jadi kalau misalkan ini ya, contohnya adalah kalau misalkan nilai kita di atas 500, otomatis poin kita 100 nih untuk tes TOEFL. Tapi kalau di bawah itu, misalkan 490, nah nilai kita itu cuma 80 gitu. Jadi sistem ambang batas ini yang akan mempengaruhi nilai kita di ending gitu. Jadi perhatikan baik-baik gitu. Teman-teman bisa jadi ada yang termasuk ke jenis tipikal SKB yang sistem ambang batas. Nah, atau kolaborasi atau kombinasi dari tiganya atau hanya dua dari ketiga itu atau yang dengan tes-tes lainnya yang mungkin nggak aku sebutin. Nah, ini yang apa ya, perlu kita pahami dari awal terlebih dahulu. Jadi kita bisa menentukan apa strategi gitu ya. Kalau misalkan misalkan gitu. Oh, untuk yang CAT satu soalnya oke lah kalau misalkan kebanyakan orang itu cuma benar 50% dari soalnya gitu kan. 50 sampai 70% dari soalnya it's okay, tapi yang lainnya jangan sampai itu membuat apa mengecilkan kesempatan teman-teman untuk lolos SKP. Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini aku juga ingin sharing ya teman-teman terkait em, apa aja sih yang bisa apa ya menggagalkan strategi kita gitu, menggagalkan strategi kita karena kita nggak siap gitu. Saking absurdnya SKB ini, biasanya kita tuh takut untuk bergerak, takut untuk bergerak, untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang akan diteskan gitu. Nah itu adalah ketakutan aku dulu apa ya alami gitu. Yang alhamdulillah itu tertolong. Tertolongnya dari mana? Saat itu aku coba cari kan tes SKB terkait keuangan atau ekonomi atau yang merepet-merepet lah gitu. Nanti misalkan teman-teman ada tes terkait SKB terkait apa misalkan di Kemenkumham gitu kan terkait apa namanya tek bukan teknis siapa sih eh, istilah di mereka itu atau misalkan kayak si Fazrina gitu kayak pemeriksaan kayak gitu. Nah, search kayak gitu, terus aku nemu salah satu YouTube yang ternyata di situ tuh dia apa ya? jualan ebook, jualan ebook tentang contoh soal SKB berikut eh, apa klaster-klaster soalnya. Nah, dari situ tuh aku sebenarnya tertolong karena aku baru kegambar gitu. Oh, ternyata soal-soal SKB itu kayak gini ya. Oh, ternyata yang ditanyain itu seperti ini. Makanya aku tuh sering ngomel ya, kalau bukan ngomel sih, maksudnya ngasih tahu ke teman-teman gitu bahwa SKB itu tentang peraturan karena semuanya itu berbasiskan peraturan. Nah, masalahnya teman-teman peraturan itu kan tebel tebel tebel. Berapa halaman, berapa halaman, berapa halaman. Nah, biasanya mereka tuh nggak punya strategi yang firm gitu lah terkait si soal-soal ini. Nah, jadi biasanya itu yang aku lihat juga ketika mau tes SKB, kebanyakan dari teman-teman kita itu karena nggak punya strategi tadi, akhirnya mereka tuh sibuk baca peraturan.
kebayang ya, waktu misalkan kita punya waktu 1 jam sebelum tes, tuh di masa ruang tunggu itu kita baca peraturan yang udah pasti udah nggak masuk gitu kan. Karena saking banyaknya poin, saking bingungnya kita misalkan mengkaitkan, nah itu kita jadinya panik gitu kan. Dan nggak dapat informasi-informasi yang seharusnya bisa membantu kita saat tes. Terus yang kedua, biasanya ketika tes-tes itu kita dalam kondisi yang sakit gitu kan, atau misalkan cuaca yang tiba-tiba berubah jadi hujan, kita kehujanan dan lain sebagainya, sehingga kita nggak prima. Terus ada ini juga pengalaman gitu dari teman-teman aku, misalkan ketika sistem gugur itu kan tes kesehatan kalau di aku. Nah dia dalam kondisi hamil, tapi dia nggak ngeh kalau dia hamil. Nah itu hal-hal yang membuat kita kayak, oh ternyata ini ya kita gagalnya tuh di sini. Terus sama nih sistem ambang batas. Walaupun kayak misalkan TOEFL gitu kan, kita mikir kita udah castis gitu kan. Kendala-kendala hal lain yang misalkan kendala teknis gitu kan, ataupun kendala dari pihak ketiga yang jadi partner itu juga apa namanya mempengaruhi gitu. Jadi teman-teman persiapkan dengan baik-baik strategi untuk SKB karena ini peluang batu loncatan besar buat teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin nilainya segitu-gitu aja. Tuh. Nah, selanjutnya teman-teman akan dijelasin per detail apa saja sih sistem-sistem yang ada atau jenis tesnya, spesifikasinya seperti apa sama teman-teman. Mungkin bisa beralih ke slide selanjutnya dan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Thank you. Oke, ini mau ada yang nanya dulu sebelum kita lanjut dulu nih. Apakah sudah ada yang mau bertanya-tanya? Oke, sepertinya akan dilanjut dulu ya. Tadi SKB-nya udah ada pengenalannya. Nah, teman-teman mungkin beberapa mungkin macam-macam masing-masing instansi bakal beda-beda ya sistem SKB-nya. Yang ini bakal dijelasin lagi. Nah, nanti selanjutnya sama Mas Lani dan Mbak Pina. Eh, Mungkin karena belum ada yang mau nanya-nanya, kita lanjut dulu ke Mas Lani dan Mbak Pina. Silakan. Ya, makasih Mas Idam. Vina, Mbak Vina mau nyampein dulu mungkin? Oke, karena tadi udah dijelasin sama Intan tentang jenis-jenis dan salah satunya ada SKB CAT sama dengan SKD yang sistem komputer dan ada live score-nya di YouTube. SKB juga sama, cuman soalnya lebih sedikit ya. Kalau SKD kan 110, kalau SKB itu 100 soal. Dan kalau nggak salah itu poin dari satu nomor itu 5 poin. Terus soal SKB itu apa aja sih isinya gitu. SKB itu isinya tentang formasi yang kita pilih. Dulu kan saya pilih pengawas bibit ya. Nah, itu isinya cuman ya bibit produksi peternakan, terus juga reproduksi kayak gitu. Jadi memang sesuai dengan formasi yang dipilih. Semisal memang pakan, terus kalau misalnya di peternakan kan ada pakan, ada bibit, ada yang lalu lintas, ada yang kesehatan hewan kayak gitu. Berarti ya soalnya sama dengan kisi-kisi yang telah diberikan. Gitu. Dah. Oke, makasih Vina. Sedikit nambahin ya dari penyampaian Vina tadi. Jadi secara sederhana CAT SKB itu mirip SKD, tapi kisi-kisinya bukan terbagi tiga ya. Dia terbaginya itu banyak. Nah, terbagi banyak ini teman-teman harus nyari tahu sendiri. Bisa dari kisi-kisi yang sudah diberikan oleh PKN yang dikeluarkan oleh Pan RB kemarin itu ya. Jadi ada banyak tuh dikasih penjelasan bahwa kisi-kisinya mungkin ada yang dari peraturan, ada juga dari pengetahuan umum tentang jabatan teman-teman. Jadi kalau dari peraturan itu, jumlah soal yang bakal teman-teman hadapin itu memang dari 80 sampai 100. Kalau misalkan 80 soal, itu biasanya kalau banyak hitungannya. Tapi kalau 100 soal, biasanya kalau sedikit atau nggak ada sama sekali soal hitungan. Untuk waktu pelaksanaannya
biasanya sih 90 menit. Mau itu soalnya 80 ataupun 100 soal. Nah, jadi teman-teman bisa manage waktu lah. Waktunya cuma 90, Yang isi teman-teman lempar mau. Anti dia, kemudian bebas. Ya, Lex, bebas. Lanjut ya. Jadi nanti selama waktu 90 menit itu sebenarnya teman-teman harus banyak latihan sih menurut Tanya. Jadi gimana cara teman-teman manage waktu selama waktu 90 menit itu gimana. Dan mungkin kalau ada soal-soal lain, bukan, ada tes lain, itu waktunya beda. Misal kalau Anda dulu itu ada tambahan psikotes, itu waktunya 2,5 jam. Cuman kagak kerasa gitu ya. Karena saking deg-degannya gitu diperiksain kameranya udah pakai laptop sendiri, dari kanan kiri diminta ada HP kayak gitu. Jadi udah fokus sendiri, 2,5 jam itu nggak kerasa gitu. Apalagi 90 menit itu bentar banget kalau teman-teman nyampe gitu kan. Tahu-tahu udah 45 menit, tahu-tahu udah 70 menit, udah 85 menit, udah habis aja. Jadi itu harus sering-sering dilatih sih kalau teman-teman mau CAT SKB. Nanti persyaratannya biasanya teman-teman bakal ke tempat kayak SKD itu lagi, nanti diumumin pas SKB, terus juga membawa kartu ujian dan pensil kayak gitu-gitu ya, yang dibutuhkan. Mungkin kayak gitu sih. Kalau teman-teman ada yang mau nambahin Intan dan atau Fazrina, silahkan sebelum kita tanya jawab terkait CAT. Betul, betul. Ada yang mau ditambahin dulu? Bapak Zrina, gimana? Ada yang mau tambahin? Belum ada. Aku nggak ada CAT tesnya. Oke. Oh, iya. Oke, oke. Nah, kebetulan saya yang mau nanya. Jadi, Silahkan. mungkin buat teman-teman yang udah jadi PNS gitu ya, waktu kemarin tes SKB CAT itu pertama, kisi-kisinya misalnya kisi-kisinya nih, misalnya formasi yang saya daftar nih. Saya daftar di Kementan, analis standarisasi ahli pertama, yang ternyata itu formasinya formasi baru di Kementan. Dan kalau dari info-info yang didapat, SKB-nya kan full CAT. Apakah full CAT itu artinya cuma CAT itu aja yang tadi dijelasin yang 90 menit, atau ada tes lain misalnya kayak tambahan psikotes atau apa? Tapi yang jelas nggak mungkin ada tes fisik sepertinya. Tapi kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin satu itu. Yang kedua, dari kisi-kisinya itu kan ada, kalau kemarin saya lihat di formasi saya sendiri gitu ya, mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa sambil sharing gitu. Kisi-kisinya itu ada 4 bagian. Apakah nanti di SKB-nya itu bakal dibagi 4 juga gitu? Kayak kalau di SKD kan misalnya di TWK-nya ada bagian tentang integritas, ada bagian tentang pengetahuan wawasan kebangsaan misalnya, atau di TKP-nya ada yang profesionalisme, terus apa namanya, ada yang IT, anti radikalisme gitu kan, udah dibagi-bagi. Apakah itu sama atau enggak gitu. Dan yang ketiga, ada 3, nggak apa-apa ya, banyak banget kayaknya. Yang ketiga, apakah pembuat soalnya itu dari instansinya langsung, misalnya saya dari Kementan atau sesuai formasinya. Karena banyak info yang beredar katanya, kalau saya misalnya yang analis standarisasi berarti nanti dari BSN, bukan dari Kementan. Tuh, atau seperti apa kira-kira yang diketahui teman-teman? Mungkin bisa ini ya, dijawab dulu penasarannya. Karena penasaran juga sih dari kemarin. Gitu. Jadi yang pertama tadi masalah SKD CAT, apakah itu doang? Yang kedua, terkait kisi-kisinya apakah udah sesuai itu aja gitu, dibagi 4 misalnya, dari 4 kisi-kisi jadi 100 soal atau 80. Yang ketiga tadi, buat instansi pembuatnya tuh, soalnya tuh sebenarnya siapa sih yang bikin? Apa dari Kementannya atau dari sesuai formasinya masing-masing gitu. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin Vina mau jawab? Kok Anda melempar-lempar Ya, biar ada yang memulai. Saya mau mancing gitu? aja. Oh, siap, siap. Ya. Oke, menjawab pertanyaan Idam yang tadi pertama ya, full CAT itu apakah nanti akan dibagi lagi atau enggak? Tuh. Kalau saya dulu memang tulisannya sih nggak ada
nggak ada selain CAT ya, berarti memang SKD-nya 40%, SKB-nya 60% kayak gitu. Jadi memang nggak ada selain CAT. Habis SKB selesai ya udah tinggal nunggu pengumuman. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Terus kalau yang pertanyaan kedua, tadi kan kisi-kisi ada 4 bagian. Apakah nanti akan dibagi per 4 bagian tersebut atau enggak? Kalau saya dulu juga ada bagian kayak gitu kisi-kisi, tapi pas di soal itu nyampur, jadi nggak tahu dah itu bagian yang pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Terus kalau yang terakhir itu kan tadi yang membuat soal siapa? Mungkin karena tadi Idam bilang katanya ini formasi baru ya. Betul. Nah, jadi bingung apakah yang buat dari Kementannya atau ininya gitu. Mungkin karena itu baru dan di Kementan belum ada gitu. Mungkin kemungkinan besar yang buat bukan dari Kementan ya karena kalau formasi Kementannya itu kan masih kosong ya. Kalau Nah, dilihat apa enggak? kosong karena satkernya itu baru ada 2 tahun. Sebelumnya Hmm, dari Litbang, tapi jadi Badan Standarisasi di Pertanian gitu. walah. Makanya tahun 2021 kan belum ada sama sekali berarti Hmm. PNS-nya. Jadi sekarang bingung juga belajar dari mana. Soalnya tryout juga nggak ada yang tersedia gitu. Ada yang mirip, Hmm. tapi itu di beberapa kementerian lain kayak Kementerian Perindustrian, Perdagangan yang punya Standarisasi. standarisasi gitu, yang dia induknya sebenarnya ke BSN gitu, peraturan-peraturannya di BSN. Walah. Berarti kemungkinan besar yang buat mungkin BSN kali ya. Oh Nggak gitu tahu ya. juga sih, cuman kalau dulu kan kalau saya kan ada semua yang memang jadi peternakan emang Oh, dibagi selalu seperti itu. Jadi emang udah banyak yang soal-soal di YouTube tuh banyak banget. Saya banyak kan belajar di YouTube ketimbang di sosmed lain kayak gitu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Ya, sedikit kasih tambahannya, Vina. Tadi pertanyaannya, wah pergi yang nanya. Nggak jadi lah dijawab lah. nyalain kipas panas Pak. Oh, nyalain kipas. Ya. Aduh, lupa saya pertanyaannya apa tadi, Tom. Aduh, Gak apa, aduh, terdistraksi. ya Allah. Iya, jadi yang Gimana, pertama kalau gimana? SKT tadi, kalau CAT misalnya, mungkin Hmm, nanti ini sekalian jawab pertanyaan. Ada dari Mas Sairi nih, saya bacain juga. oke, oke. CAT SKB itu selain misalnya tesnya ada kisi-kisinya nih, ada kemungkinan penalaran juga kah dari sana gitu. Jadi Hmm, Mas Sairi, atau ada tambahan lain. Misalnya tadi kalau kata Lani kan ada psikotes gitu kan, selain SKB CAT-nya yang kayak SKD tapi terkait dengan formasinya gitu. oke. Apa ada tambahan tes lain selain itu atau gimana gitu. Atau nanti Ya, dikasih tahu pas pengumuman rankingan SKD. oke. Nah, jawab satu-satu dulu ya. Kalau yang Betul. jawaban apa? Adakah kayak tes lain di luar CAT? Kalau misalkan waktu pengumuman awal itu nggak ada, biasanya sih nggak ada. Cuman dicek aja berkala ke pengumuman di instansi masing-masing gitu. Tapi jarang sih ada yang berubah. Mereka pasti stick sama peraturan dan sudah ada soalnya dibuat gitu. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi yang Hmm, ngomong apa? Mungkin ada soal-soal dibagi gitu ya. Mungkin hmm. ada cuman kita nggak tahu kan karena dia itu 100 soal misal ya nggak benar-benar ini TIU, TWK, TKP gitu kan. Dia langsung aja 100 soal dari 4 kisi-kisi itu gitu. Terus yang Oke, buat oke. itu siapa? Biasanya udah ada timnya sendiri dan benar sih dia dari ini apa jurusan jabatan-jabatan yang semisal Pak Dan. Jadi memang ada jabatan yang kita kira itu baru, dia itu sebenarnya cuma mecah atau ganti nama aja gitu. Jadi memang Oke. udah ada sebelumnya yang tes-tesnya mirip. Kalau teman-teman nyari soal nggak ada di internet gitu ya, sebenarnya sekarang tuh teknologinya sudah sangat membantu teman-teman. Teman-teman tinggal ke chat GPT dan masukin apa pertanyaan misal, buatkan saya 100 soal pilihan ganda dan jawabannya dari peraturan ini gitu. Ini sangat Wah, membantu sih menurut Anda. Kalau dulu kan menarik. nggak tahu ya, mungkin kayaknya belum terfamiliar. ChatGPT sekarang wah sangat membantu sekali gitu. Buat teman-teman apa belajar jadi asisten, ya suruh-suruh aja dia ngapain gitu. Kayak Oke. gitu. Kalau Sairi kan Mungkin
apakah ada penalaran juga? Nah, Tergantung ya. Kalau jabatan teman-teman ada hal-hal yang memang harus penalarannya dipakai, pasti dibutuhkan gitu waktu CAT. Cuman kalau kayak kayak aneh ya kan peraturan tetap ada hitung-hitungan matematis secara teknis di teknik sipil gitu. Atau nanya tentang eh, investasi jalan tol kayak gitu. Jadi ya tetap ada kemungkinan-kemungkinan yang berhubungan dengan informasi yang kita punya. Jadi ya jadi gitu ya ya. gimana? Dam Pada itu intinya berarti SKB-nya itu adalah eh, terkait formasi formasi ya. Jadi bukan bukan pengetahuan umum misalnya saya daftar Kementan berarti ada pertanyaan pengetahuan umum tentang Kementan gitu. Tapi ini lebih ke arah fokusnya ke formasinya masing-masing gitu ya. iya harusnya ya. Tapi bisa juga lo Dam Bisa misal juga ya. nanya dia siapa menterinya sekarang gitu. Kan itu kayak apa kayak ini kayak apa namanya pertanyaan bonus gitu ya. Kalau gitu. Betul. Cuman ya kemungkinan besar pasti berhubungan dengan jabatan lah dari soal-soal yang ada. Jadi kemungkinan kecil-kecil itu nanti aja mikirinnya, pikirin yang udah pasti ada di kisi-kisi gitu. Oke, siap. Oke, oke, oke. Nah, ini sembari ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ada dari Mas Triyogo Alexandria, Mas Alex. Apakah soal CPNS ada kisi-kisi layaknya buku detik-detik UN SMA? Ya, kalau ini nggak perlu Lani yang jawab, kayaknya saya juga bisa jawab. Itu ada. Ini saya punya. Jadi bisa di check out aja ya Mas Alex buat bukunya di keranjang kuning. Atau bisa pakai caranya Mas Lani tadi ya, pakai chat GPT. Eh, dari kisi-kisinya diambil, terus disuruh bikin soal aja. Mungkin bisa dilatih setiap hari. Kalau nggak premium, mungkin beberapa hari harus diulang lagi promnya gitu. Gitu ya. Ini saya membantu teman-teman narasumber untuk menjawab yang bisa dijawab dulu ya. Selanjutnya ada Mbak Rahmi, SKB bersifat menggugurkan nggak? Kalau mungkin maksudnya menggugurkan tuh gimana? Mungkin bisa ditanyakan langsung Mbak Rahmi, bisa on mic juga nggak apa-apa. Ada, masih ada orang ya kan? Atau keluar? Oh ada. Bersifat menggugurkan atau gimana katanya? Intan mungkin jawab tadi Ya, sedikit bisa. menjelaskan deh. Oke. Bersifat menggugurkan nggak, Tan? Kalau SKB itu. Jadi gini, SKB itu bukan hanya CAT ya teman-teman, tapi SKB itu rangkaian tes, 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 tes. Kalau misalkan di sesi teman-teman itu ada beberapa tes, atau misalkan kalau misalkan tesnya teman-teman di SKB-nya hanya CAT aja, eh, CAT aja, maka ya udah itu aja. Pada dasarnya semuanya itu perankingan. Karena kan nanti akan dibandingkan nilai SKD teman berapa, SKD teman-teman berapa, nanti dia proporsinya berapa persen, gitu kan, 60-40 kan biasanya, nanti dibandingkan, ditambah juga gitu dengan nilai SKB dari teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman tuh nilai ada apa di SKB-nya tuh ada CAT. CAT ini pasti udah ini ya tinggi-tinggian nilai gitu kan. Terus ada lagi sistem yang tadi TOEFL misalkan, oh dia kalau misalkan di atas 500 dia udah nilainya 100. Nah, terus ada misalkan tes kesehatan yang menggugurkan. Nah, sistem menggugurkan ini adalah ketika teman-teman SKB-nya teman-teman tuh udah dapat nilainya misalkan 400 gitu kan, dari 500 misalkan. Itu kan udah tinggi banget tuh. Nah, kemudian teman-teman udah tes TOEFL-nya teman-teman itu udah 100. Nah, kemudian tes kesehatan, kesehatannya teman-teman ini nggak bagus gitu kan. Ibarat kata dapat nilai 0, maka nilai yang teman-teman SKB sama tes yang TOEFL tadi itu nggak berharga karena teman-teman udah gugur di kesehatan gitu. Hmm, Jadi perhatikan itu. Nah, ini sebenarnya nanti ada simulasi ya. Kita akan diberikan contoh terkait apa-apa apa ya? Real case gitu kan terkait oh ternyata kalau nilai SKB segini gitu kan ternyata ada sistem gugurnya ternyata walaupun secara nilai dia nilainya tinggi gitu kan tapi kan ada nilai yang gugur itu tadi itu dia tidak lolos gitu kan tidak apa tidak sesuai apa namanya kriteria kayak gitu. Nah makanya teman-teman
silakan cek teman-teman. Nah, ceknya di mana? Ini sekaligus pertanyaan dari siapa ya Tian, tadi ya? sama Tian nih, Tian. TI. Ya, lihat lihat jenis SKB-nya itu di mana? Hmm. Lihat di pengumuman pertama kali dari instansi teman-teman. Nah, biasanya di bawah bagian paling akhir itu dijelaskan bahwa rangkaian eh, tes CPNS untuk instansi A itu ada dua. Misalkan SKD-nya sekian tanggal sekian sekian dengan sistemnya seperti apa. Nah, SKB-nya biasanya itu juga udah dijelaskan bahwa SKB kita hanya CAT aja atau SKB kita ada ini dengan formulasi penilaian seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, biasanya itu udah ada. Nah, kemudian setelah ada nanti lolos SKD, misalkan udah pengumuman, nanti akan ada pengumuman tambahan terkait detail kapan, di mana teman-teman akan melakukan tes SKB itu tadi gitu. Jadi kalau mau Oke, lihat awal itu lihat yang pengumuman pertama kali, untuk detail teknisnya itu nanti akan disusulkan di pengumuman selanjutnya. oke. Berarti ada di edaran rangkaian jadwal tes CPNS yang pertama gitu ya. Yes, dari instansi. Mungkin mau Nanti, nambahin dikit selagi buka Mm-mm. filenya nih. oh ya, Nah, boleh. boleh boleh. Bisa nggak sih share? Kelihatan nggak? Udah, oke. Nah, ini kan yang awal tuh ya. Ini dari BPK. Nah, terus ini kan Ini eh, stop share dulu kayak. oh bisa Nah, ya? bisa Kelihatan. bisa lah. Wait, wait. Ntar ya. Sudah kelihatan, Mana? nggak usah di stop share. Sini kan ada SKD kan, terus di bawahnya Mhm. SKB. Nah, ini ada tes apa aja. Nanti di sini dijelasin nih SKB. SKB-nya 60% bobotnya. Terus SCAT-nya 50, ada psikologi, psikiatri, wawancara. Mungkin itu yang untuk awalannya. Oke, siap-siap. Berarti itu salah satu contoh ya buat tadi BPK yang ada beberapa. Tapi masing-masing harus cek di instansinya yang didaftar ya. Mungkin dari nanti ada yang di Kemenkumham, Kemenlu, Kemen lain-lain. Banyak ya sekarang kementeriannya. Jadi bisa dicek di edaran masing-masing. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Siti Nurjana. Ada instansi yang tes SKB-nya dibagi dua, SKB CAT dan SKB non CAT. Apakah TPA itu sama kayak psikotes atau beda? Terus juga ada pemberitahuan bahwa di SKB instansi itu nggak ada sistem pengukuran dan akan ada optimalisasi. Apakah ada yang punya pengalaman terkait itu? Mohon penjelasannya. Gimana? Adakah yang punya pengalaman hal tersebut? Ya, izin jawab, Mas Idam. Boleh. Pertama mau jawab yang CAT dan SKB non CAT TPA. Apakah TPA itu sama kayak psikotes atau beda? Em, Pertama ngeliat ini ya pengumuman instansi. Jadi kalau di duluan itu di Kementerian PUPR, dia psikotesnya dijelasin tuh apa aja yang bakal dilombakan, apa sih? Diujikan, Nah, dilombakan, gitu. diujikan. Misal figural gitu, verbal, penalaran, terus juga integritas gitu. Nah, Hmm. terus ada dia ketentuan bahwa dia ngasih tahu tuh dari sekian banyak soal yang selama 2,5 jam itu Ani kerjain, itu ada 5 soal tentang integritas dan kita nggak tahu yang mana. Dari 5 soal itu, kalau kita benar 4 kita lolos, tapi kalau di bawah 4 kita nggak lolos gitu lah. Pokoknya ada penjelasannya gitu. Jadi menggugurkan atau enggak, nah sama menjawab yang tadi ya, teman-teman harus ngelihat instansi teman-teman itu peratur apa eh, cara permainan mereka itu gimana lah, itu kan kayak game gitu ya. Peraturannya itu apa gitu. Yang menggugurkan apa, kalau nggak menggugurkan apa. Terus sedikit mengingatkan, mungkin nanti teman-teman ada tambahan juga. Kalau teman-teman non CAT, setahuan itu dia tidak akan pengumumannya di SSC ASN gitu ya. Jadi teman-teman harus update, biasanya dia buat grup, teman-teman harus masuk orang-orang yang lolos SKB itu ke sana, dan nanti mereka misal kayak gini psikotes, nanti mereka nyuruh apa install sebuah aplikasi psikotes yang mereka punya kayak gitu, harus dengan spesifikasi laptop apa, dengan internet seperti apa, itu teman-teman harus menyanggupi gitu, dan itu adanya di grup tersebut, nggak akan ada di SSCSN. Jadi teman-teman harus update sih dari pengumuman itu, mereka biasanya ngasih link-link apa gitu.
Nah, itu teman-teman mintain aja dan tanya-tanya orang buat masuk ke grup-grup tersebut. Seperti itu. Oke. Berarti emang SKB ini keunikannya masing-masing instansi ada sendiri gitu ya nanti ya. Ya, karena sendiri-sendiri jadi mereka punya sistemnya sendiri, entah dibuat grup di Telegram, di WA, atau di Line, saya nggak tahu. Gitu. Mungkin ada yang masih pakai lain ya. Ya, nggak tahu ya, siapa tahu kan. Kirain grup MPKMB. Oke, oke. Eh mungkin tadi itu tadi pertanyaannya ya. Atau ada pertanyaan lanjutan buat Mbak Siti Nurjana? Kalau ada pertanyaan lanjutan mungkin boleh on mic atau di chat lagi ya. Atau sudah cukup menjawab tadi? Idam, kalau Iya. kalau nggak ada pertanyaan boleh menambahi lagi nggak? Boleh, boleh. Ini aku ingin menambahi terkait pertanyaan Idam yang poin ketiga. Sebenarnya siapa sih yang ngerjain apa namanya bikin soal? Jadi soal itu memang menjadi tanggung jawab setiap instansi masing-masing. Tapi teman-teman harus mengetahui bahwa ada beberapa formasi itu yang dibina bukan oleh kementerian yang teman-teman daftar sekarang. Misalkan nih, kalau auditor, dia itu dibina sama Kementerian LKPP atau apa ya, lupa aku pokoknya. Dari pecahan dari Kementerian Keuangan. Nah, itu sebenarnya menjadi sinyal gitu ya buat teman-teman bahwa teman-teman itu juga seharusnya sebenarnya ya bisa belajar terkait peraturan LKPP tentang auditor atau apapun itu. Jadi setiap instansi itu punya binaannya masing-masing. Nah, kalau misalkan Lani nih teknik-teknik gitu kan, berarti itu PUPR. Atau misalkan yang berkaitan dengan keuangan, pasti Kementerian Keuangan. Atau dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman harus tahu skupnya, formasinya teman-teman ini dari mana, binaan kementerian mana. Nah, dari situ sebenarnya bisa jadi keyword sih. Karena kemarin aku sempat ngobrol ya sama teman-teman, walaupun itu tadi soal itu dibuat oleh Kementerian Luar Negeri misalkan, untuk auditor kita tuh harus merujuk misalkan bank soalnya dari LKPP atau yang lainnya gitu. Jadi itu semoga membantu teman-teman bahwa kita ada sistem kementerian binaan-binaan gitu. Oke, siap-siap. Ya, karena waktu tes PPK ya, P3K tahun sebelumnya sempat ada temen yang dia daftar di Pranata Humas di Kementerian Koordinator Perekonomian. Nah, itu katanya justru waktu SKB, bukan SKB apa tes, ya SKB ya, di seleksi kompetisi bidangnya dia dikerjakan atau diawasi sama teman-teman dari Kominfo gitu katanya. Jadi memang ada tricky-tricky ya di sana ya. Kita nanti bisa masing-masing bisa ngecek kira-kira mana sih yang ini, yang berhubungan gitu. Atau kayak Vina, kalau Vina kan tadi dinas peternakan ya, jadi udah pasti ke arah peternakan semua gitu. Nggak mungkin nanti nanya ke BPK gitu kan ya tentang bibit kan nggak mungkin gitu misalnya. Oke, oke. eh karena mungkin tidak ada pertanyaan lanjutan dulu tadi ya. Tadi mungkin sudah terjawab juga. Bisa dilanjut dulu mungkin ada beberapa yang mau di-sharing lagi tadi. Silakan. Yang ini bagian wawancara ya, Mbak Fazrina. Silakan, Fazrina. Ah, ini Intan. Oh, Intan. Oke. Soalnya Oke, briefnya udah nih. iya. Soalnya Silakan. ganti-gantian ya, karena kan apa pengalamannya beda-beda. Nah, aku akan bercerita tentang wawancara. Wawancara ini kita cuma dulu aku dijadwalkan 20 menit, tapi teman-teman, petinggi-petinggi itu turun gunung semua. Aku kalau nggak salah diwawancara sama dua dubes, sama satu lagi itu ya apa ya, pendamping lah. Pendamping itu pun levelnya kabak atau kasubag gitu. Emang benar-benar dites real gitu. Nah, pertanyaannya apa? Tanya ya seperti biasa ya, kenapa kamu daftar di sini, siapa kamu, kayak gitu kan, apa motivasi kamu, dan lain sebagainya. Cuman agak tricky di beberapa hal, karena emang kita nggak tahu background dari orang-orang yang mewawancarai kita gitu kan. Karena kita nggak dikasih list, ini yang akan mewawancarai kamu, enggak. Tapi kita aku bener-bener baru searching itu setelah wawancara ini tadi siapa yang nanyain aku, kayak gitu. Nah, beberapa cerita dari teman-teman aku itu bener-bener ada yang ditanya sampai substansi banget
Sampai kayak misalkan, kamu tahu nggak, ini kalau di case Kemlu ya, misalkan batas-batas maritim, apa konflik di Laut Cina Selatan, apa yang terjadi di Eropa, penggabungan Eropa menjadi apa, mata uangnya menjadi euro gitu kan, apa yang konflik yang ada gitu kan. Dan nggak hanya itu gitu, bahkan kalau di Kemlu itu eh, pekerja apa ya, teman-teman yang perempuan itu kan emang apa ya, fighter ya, karena dia harus mikirin kerjaan, mikirin keluarga. Nah, even yang bertanya itu adalah perempuan, itu benar-benar sama injustice gitu. Kamu siap nggak, kamu udah punya anak, udah berkeluarga, kamu siap nggak di perwakilan, kamu siap nggak kayak gini, kamu siap nggak kayak gini. Jadi nggak kenal ampun, kayak kamu harus bisa menjawab bahwa kamu tuh emang siap menjadi keluarga besar Kemlu gitu. Nah, case-case yang kayak gitu itu emang nggak terjadi pada setiap orang, tapi itu harus bisa kita tangkap gitu, sinyal-sinyal kayak gitu. Jangan sampai ketika kita ditanya, kita kagok nggak bisa jawab gitu kan. Nah, jadi pengetahuan dan kesiapan kita, terus kita ngebayangin nanti diri kita kalau misalnya jadi PNS itu kayak gimana, itu teman-teman harus bisa apa ya, udah mulai menjawab gitu. Nah, aku dulu juga udah nyiapin kan bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu. Ternyata aku cuma ditanya apa terkait bahasa Inggris. Apa sosial media kamu? Kebetulan aku sulung kan, dan yang tanya adalah anak sulung. Jadi kayak dia kayak asik aja, enjoy aja gitu untuk oh ya kita sama-sama anak sulung gitu. Apa kayak gitu. Jadi kayak aku nggak expect akan ditanya itu, tapi karena itu aku suka gitu kan, jadi aku bisa menjawab itu. Dan itu kayak dikit lah ya maksudnya. Jadi alhamdulillah dulu aku pertanyaannya nggak se setajam-tajam itu gitu kan. Tapi ya itu tadi perlu diperhatikan lagi gitu. Mungkin itu wawancara. Jadi teman-teman gimana caranya membuat waktu 20 menit itu teman-teman dapat nilai bagus di situ, karena teman-teman harus mengimpress orang-orang yang udah petinggi gitu, yang kalau lihat orang orang itu udah tahu gitu. Ini orang tipikal orang kayak gini. Ini orang tipikal kayak gitu. Ini orang kalau ditanya gitu kan. Ini orang kalau ditanya kayak gini kayak gini. Jadi hati-hati gitu kan, karena waktunya teman-teman cuma sedikit dan yang turun itu petinggi-petinggi. Tuh. Hai, siap. Itu udah tambahin Kak. Lanjut mungkin Pak Fadrina ada yang mau tambahin wawancaranya? Oh ya, kalau wawancara dulu aku tuh kan bukan kayak wawancara user gitu ya. Jadi wawancaranya oleh psikolog. Jadi kalau misalnya Hmm, ditanya pertanyaan wawancaranya apa, lebih ke kepribadian gitu. Eh, Oke. jadi kayak misalnya aktivitasnya apa yang paling dibanggakan. Terus ya mungkin dia menilai dari cara jawab kita juga kan, kayak gitu. Apalagi ya. Kalau kemarin tuh jadi sistemnya sebelum wawancara kami itu ada LGD ya, Leaderless Group Discussion. Nah, jadi dari LGD itu sembari psikolognya memang udah ikut dari awal situ. Nah, dari awal situ udah ikut, di dalam LGD itu kita discuss gimana, terus kita menyampaikan pendapat seperti apa, kemudian kita menyimpulkan itu seperti apa, itu udah dipantau. Lalu, Hmm, habis itu, habis dari LGD, langsung ke wawancara oleh psikolog. Kemarin tuh psikolog UI. Nah, terus udah dari situ, ditanya-tanya lah terkait dengan kepribadian kita, kayak gitu. Ya berbagai macam sih tentang kalau kemarin aku misalnya apa yang kamu banggakan dari orang tua kamu kayak gitu. Terus apa lagi ya? Apa pengalaman yang paling berkesan gitu-gitu sih kayak lebih ke pribadi lah, bukan kayak wawancara interview kerja gitu. oke, siap, siap. Oke. Kalau Vina sama Lani berarti nggak ada wawancara dulu ya? Nggak ada. Oke. Itu Jadi karena itu kekhasan masing-masing ya. Mungkin nanti teman-teman di sini ada yang daftar di instansi lain juga mungkin mau tanya-tanya juga boleh. Oke. Di kolom chat belum ada yang nanya lagi dan kayaknya juga belum ada yang mau nanya lagi terkait wawancara. Mungkin bisa dilanjut dulu teman-teman ke bagian selanjutnya. Baik, ini izin menjelaskan sepengetahuan aja ya, sharing-sharing gitu. Nah, Hmm. apa sih tes SKB selain CAT gitu, selain CAT dan wawancara? Next, Len. Nah, ini ada 5 yang kami tahu, kami simpulkan gitu ya. Ada psikiatri, LGD, kesehatan, esai, sama TOEFL. Di sini teman-teman ada yang LGD nggak ya?
Tapi tahu Didi kayaknya BPK juga nggak ada LGD sih. Aku lihat tadi itu sesuai dengan pengumumannya. Soalnya nggak tahu ya kalau yang lain. Beberapa kementerian ngelihatnya sih kayaknya banyaknya full CAT, tapi belum tahu juga apa nanti ada perubahan atau enggak. Kalau FGD sama LGD beda. FGD itu dia emang ada leadernya. Kalau LGD itu nggak ada leadernya sama sekali. Kalau LGD eh, itu sebenarnya buat nilai cara kita komunikasi aja sih sebenarnya. Gimana cara kita nyampein pendapat dan gimana cara berpikir kita dalam waktu yang singkat dan juga di dalam sekelompok itu sih, Tian. Yang pernah diikutin sih kayak gitu. Jadi tapi nggak ada satu orang yang ngelit gitu. Jadi justru ditampilin aja gimana caranya kita bisa mungkin kalau membawa opini publik bisa jadi kan teman-temannya yang lain bisa diajak gitu ke opini kita gitu. Oke, next line. Nah, ini jelasin sedikit tentang psikiatri. Eh, Psikiatri ini tes apa sih gitu ya? Tes ini tuh untuk mengecek kesehatan jiwa, apakah seorang tersebut mengalami gejala gangguan kepribadian, kecemasan, fobia, depresi, dan lain-lain. Jadi ada 500 soal ya kurang lebih dalam waktu 60 menit. Nih, 60 menit. Dan hanya ada dua pilihan. Jadi nanti kalau kemarin aku tesnya tuh kayak pakai komputer kan. Terus nanti pilihannya ya atau tidak di satu kolom gitu. Terus ya atau tidak, nanti keluar pertanyaan langsung tekan ya atau tidak itu selama 60 menit 500 soal. Gimana sih cara jawab LGD, psikiatri ini ya? Satu, jawab seluruh soalnya, jangan ada yang di skip. Kedua, jawabnya jujur, terus konsisten, dan apa adanya aja. Gitu. Nah, untuk contohnya, next slide. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini aku ambil beberapa yang memang paling agak rancu gitu. Jadi, ini kan ya atau tidak. Jadi sini, kehidupan seksku cukup memuaskan. Ini kan agak tricky ya jawabnya. Gimana sih gitu kan? Maksudnya, kalau kita jawab ya, kan agak aneh ya. Terus kalau tidak, tuh sebenarnya ada kemungkinan gitu. Bisa kita jawab iya, bisa tidak. Kalau iya mungkin karena dia sudah menikah. Tapi kalau misalnya dia belum menikah kan jadi agak aneh ya, gitu. Kayak tidak jawabannya. Jadi kalau misalnya teman-teman dikasih pertanyaan kayak gini, ya atau tidak aja pilihannya. Kadang ada juga instansi yang mungkin ngasih ngasih apa ya? Ngasih pilihannya tuh nggak hanya ya atau tidak, tapi netral gitu kan. Nah, ya tidak netral seperti kita ngisi kuesioner gitu. Nah, kalau misalnya ngisi MMPI ini, itu usahakan dia jawabannya itu nggak netral. Jadi kayak ya atau tidak gitu. Ya, jadi jelas gitu. Kita mau iya atau tidak gitu, kayak gitu kan. Terus kalau ini aku pernah ingin sekali lari dari rumah gitu kan. Misalnya jawabannya kalau pernah, tapi kalau misalnya iya tuh kayak aneh gitu sih. Di sini di like gitu ya. Jadi kan kalau misalnya lari dari rumah ngapain gitu. Aku pernah ingin. Nah, kalau pernah oke lah boleh iya gitu. Terus kemudian dibaca juga ya kalau misalnya pernah terus kadang-kadang kalau pernah ya udah jawab aja iya, kalau enggak gitu. Hmm. Mungkin pernah ingin sekali lari dari rumah karena pengen laporan di Melingkar Sehat mungkin. Ya, ya bisa jadi sih. Nah, terus kayak gitu. Jadi jawabannya kalau misalnya pernah ya udah iya aja gitu. Nah, terus kalau nggak pernah ya udah. Dan beberapa soal lainnya kayak gitu kan. Em, Nah, ini dia tuh juga kan nanti MMP ini kan 500 soal ya. Nah, terus itu ada pertanyaan yang mungkin berulang. Tapi berulangnya itu nggak sama-sama kayak gini. Misalnya aku pernah ingin sekali lari dari rumah. Nggak cuman itu, dia tuh di istilahnya apa ya? Kayak dilainin gitu kalimatnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman pilih di awal tuh iya, tapi pas beberapa soal ke 200 gitu kan. Jawabannya tidak tuh ketahuan teman-teman tuh kayak nggak jujur gitu dari situnya. Nah, jadi usahakan dibaca benar-benar apa soalnya, terus dijawab sesuai dengan kitanya aja gitu, konsisten gitu cara menjawabnya kayak gitu. Contohnya kan misalnya nomor 31 nih, aku bermimpi buruk beberapa malam sekali misalnya. Misalnya jawabannya tidak gitu kan. Tiba-tiba di sini aku sering terbangun ketakutan di tengah malam. Jawabannya iya kan, maksudnya gak relate gitu ya kan. Kamu kan sering mimpi buruk tapi kamu terbangun ketakutan jawabannya tidak gitu kan. Mungkin ada faktor ini kali ya, faktor
apa ya istilahnya kayak errornya gitu ya, ada toleransi errornya. Kalau terlalu banyak errornya kan jadinya kayak oh ini orangnya seperti ini gitu, nggak lulus. Nah MMP ini tuh juga bisa jadi ini sih penggugur setauku. Ada kriterianya secara psikiatri mungkin ya, juga kurang paham, tapi bisa jadi ini salah satu penggugur gitu kalau teman-teman ngisi tadi tidak konsisten, tidak jujur, dan tidak terbuka, jadi kedeteksi dari MMPI ini. Oke, lanjut Len. Nah, terus ini ada juga apa ya nih? Kareplin gitu. Kemarin sih aku ada ini ya, cuman kalau misalnya teman-teman nggak ada atau dicoba-coba aja kali-kali kalau ada waktu luang sembari. Ini tahu kan ya tesnya gimana? Nah, itu kemarin aku juga dites kayak gini gitu. Eh, Cepet-cepetan gitu jawabannya. Sebenarnya di sini tuh ngelihatnya tuh gak cepet-cepetan ya, tapi kayak gimana sih cara kita jawabnya? Kita tuh nanti pas kemarin aku diujinya kayak gini. Jadi itu nanti pengujinya tuh di ruangan. Terus dia bilang, cepet dong. Dia sengaja ngetes mental kita gitu loh. Kayak udah waktunya udah mau habis, waktunya udah mau habis gitu kan. Padahal masih panjang tuh waktunya. Nah, teman-teman tuh di situ dicek apakah mental teman-teman tuh kayak bisa nggak sih diuji ketika jawab-jawab soal kayak gini ke distract atau enggak gitu. Nah, padahal ada juga kan, teman kamu udah selesai tuh dibilangin kayak gitu, padahal lagi ngerjain soal kayak gitu. Jadi kayak dibikin buyar gitu loh. Makanya ini tuh bener-bener konsisten aja ngerjainnya kayak gimana, jangan sampai terpengaruh sama apa ya yang dibilangin sama pengujinya gitu. Tuh bikin kita ke distract gitu. Bikin itu. Lanjut. Nah, ini LGD. Kalau misalnya teman-teman gak ada LGD, kayaknya di skip aja sih. Tapi apa mau dijelasin juga? Nggak apa-apa. Mungkin nanti bakal kepake juga karena beberapa apa namanya beberapa instansi ada dan juga mungkin nanti bakal kepake kalau misalnya daftar-daftar kerja atau yang lain gitu ya. Hmm, oke. Kalau LGD ini pengetahuan aku ya. Jadi tuh di sini kan memang tadi kayak kata Idam. Jadi kayak nanti dibuat satu kelompok gitu, misalnya 5 orang satu kelompok. Terus nanti dipantau sama apa sih namanya? Kayak pengujinya lah gitu istilahnya. Terus nanti teman-teman dikasih isu. Kalau kemarin aku dikasih isunya tuh tentang bagaimana kalau misalnya kamu ditempatkan di sebuah desa kayak gitu. Terus yang peralatan yang kamu punya itu hanya ini A B C D E gitu, F. Terus apa prioritas yang kamu bawa? Kemudian pertimbangannya apa kayak gitu. Jadi nanti dikasih beberapa item, misalnya sampai F gitu. Teman-teman cuman memprioritaskan 3 kayak gitu. Nah, kayak gitu didiskusikan. Jadi apa sih yang dilihat dari LGD ini gitu ya? Pertamanya kemampuan kita dalam interaksi gitu. Di sini nggak ada cerita nih ekstrovert atau introvert gitu. Teman-teman nih harus menyampaikan pendapat gitu. Harus mau nggak mau. Kalau nggak ada sama sekali tuh dianggap minus gitu kayak minus karena ini kan fokusnya kita lagi diskusi nih. Masa teman-teman nggak nyampein pendapat gitu kan? Kemudian yang kedua adalah kemampuan mendengarkan ide-ide orang lain. Jadi misalnya lagi diskusi gitu, teman-teman nggak hanya menyampaikan pendapat sendiri gitu, tapi gimana caranya teman-teman juga mendengarkan mendengarkan apa yang disampaikan orang lain atau mencatat ide-ide pentingnya. Mungkin itu bisa jadi kayak oh berarti teman-teman tuh nyimak apa yang disampaikan teman-temannya. Kemudian kemampuan dalam analisa permasalahan. Jadi poin plusnya ketika leaderless ini kan memang nggak ada pengarah ya kayak FGD gitu kan. Kalau FGD itu kan kita bisa memposisikan kita tuh sebagai leader ya. Tapi kalau ini tuh nggak ada leadernya. Jadi kayak udah teman-teman aku izin ambil gitu lah, izin ambil diskusi ini aku mau nyampaikan terkait ini gitu. Kemudian kemampuan dalam analisa kenapa teman-teman memilih 3 prioritas tadi sehingga bisa disampaikan ke forum yang jadi penyampai pertama biasanya dapat nilai plus gitu yang membuka diskusinya kayak gitu walaupun ini kan leaderless jadi kalau misalnya dapat yang nyampein pendapat pertama biasanya ada nilai plusnya. Kemudian kolaborasi kerja dalam tim gak dominan jadi misalnya kan tadi lagi diskusi terus teman-teman tuh kayak dominan banget tuh misalnya tadi kayak Idam nyampein pendapat misalnya pendapatnya bahwasannya apa ya kayak tes CPNS itu tidak penting gitu misalnya terus teman-teman bantah gitu teman bilang itu penting nggak bisa
harus ada pokoknya. Nah, tapi teman-teman tuh langsung menjatuhkan mentalnya idam gitu. Itu tuh bakal kena minus gitu, bakal langsung di apa ya ditandain sama penguji gitu. Karena harusnya kan kalau misalnya kita menyampaikan ide kan ya dan menyanggah itu nggak harus dengan bahasa seperti itu gitu. Karena ada juga nih teman teman aku ya pengalaman cerita dia udah pernah tes BPK tuh 2 kali. Nah, jadi pas dia pertama kali tuh karena dia nggak mau ngalah sama timnya yang lain. Nah, di situ jadi ya poin dia minusnya gitu. Makanya di sini yang penting outputnya itu ada, terus teman-teman nyampeinnya itu bisa, ya gitu, gitu aja gitu. Terus kalau misalnya lihat juga nih ketika diskusi, siapa nih teman-temannya yang nggak pernah nyampein pendapat gitu. Nah, itu coba ditanyakan juga. Jadi istilahnya kita tuh eh, menyamperi yang nggak aktif gitu. Nah, itu akan jadi poin plus untuk di LGD ini gitu. Dan notulen juga berperan penting ketika terakhir kan, oke saya simpulkan dan lain-lain, itu jadi poin plus juga yang menjadi penyimpul di akhir apa sesi ini. Kan nanti dikasih 30 menit gitu ya. Nah, jangan sampai ketika udah 30 menit itu teman-teman nggak ada hasil diskusi karena tadi saling memberikan pendapat dan dominan, jadi nggak tercapai. Nah, makanya biasanya tuh gugur semua itu kalau nggak ada apa outputnya gitu. Itu mungkin. Next one. Udah lah, tadi udah sembari dites. Lanjut aja. Nah, ini TOEFL. Mungkin TOEFL ya Intan ya. Tadi kata Intan tuh ya harus tahu sewajarnya aja lah seperti TOEFL berapa gitu. Tuh mungkin udah tahu lah teman-teman tesnya kayak gimana. Next. Nah, Len. Oke. Ya. Kemudian tes kesehatan ya. Saya juga nggak ada tes kesehatan sih pas kemarin SKB ini. Intan mungkin menjelaskan sedikit aja ya setelah pengetahuan. Jadi kalau tes kesehatan itu yang dicek itu ada tes urin, cek tekanan darah, kayak cek kesehatan biasanya lah ya. Kalau teman-teman di kantornya ada cek kesehatan atau di instansinya ada cek kesehatan berkala, ya seperti itu. Mungkin ada yang menggugurkan kalau misalnya ada eh, yang harus memang disyaratkan gitu. Misalnya matanya tidak boleh minus berapa gitu atau apa gitu. Kayak gitu tergantung dari instansinya, dibaca aja lagi peraturannya kayak gitu. Tes fisik lainnya seperti tes lari itu kayak apa sih Kemenkumham ya ada itu tes fisik. Kalau instansi lain sih jarang ya kayak tes fisik kayak gitu ya mungkin. Nah lalu nih tes esai. Tes esai itu kayak mana Tan? Coba kan aku juga nggak ada tes esai soalnya. Tes esai. Ya, tes seperti UTS di ini ya, teman-teman di IPB gitu. Tapi nggak tahu kenapa tes esai ini berat banget menurut aku ya. Menurut aku. Karena kalau di Kemlu itu, aku nggak tahu di teman-teman ada atau enggak, tapi di Kemlu itu hanya ada 6 pertanyaan, kita hanya boleh menjawab 3. Jadi kita milih mana nih yang paling ngerti ini gitu kan. Dan pertanyaannya itu sangat umum gitu, kayak misalkan kalau aku dulu yang aku ingat banget ya, apa yang kamu ketahui tentang perbendaharaan? Apa yang kamu ketahui tentang keuangan negara gitu kan? Apa yang kamu ketahui tentang pengelola aset negara di perwakilan kayak gitu tuh. Simple sih pertanyaannya, tapi kayak galau gitu. Ini kalau jawab segini nih kayaknya aku cuma bisa jawab 20% gitu kan. Atau kalau misalkan jawab segini yang soal ini aku cuma bisa jawab ini, tapi mulainya dari mana ya gitu. Nah, sebenarnya tes esai ini akan dikonfirmasi lagi ketika wawancara. Dulu aku diwawancara karena aku pede dengan hasil tes esaiku, karena aku rumusnya berdasarkan peraturan XX tentang XX dijelaskan mengenai sistem perbendaharaan, meliputi ini dengan dengan timeline seperti ini, alur seperti ini, hal-hal yang perlu diketahui atau menjadi catatan adalah ini. Kemudian ketika ada konsekuensi maka ini siapa pelakunya gitu kan, siapa yang bertanggung jawab, yang punya kewenangan, siapa yang kayak pokoknya aku jelasin dan sumbernya dari mana, lagi-lagi sumbernya adalah peraturan. Dan ternyata soal esai ini tidak hanya dilihat dari segi jawaban aja. Kayak misalkan nih, di aku itu kan berbicara tentang perbendaharaan. Perbendaharaan itu kan orangnya harus teliti, harus rapi gitu kan, harus
persisi gitu kan, harus runut kayak gitu. Nah, itu tuh bisa dilihat dari jawaban-jawaban kita gitu. Nah, itu yang akan dikonfirmasi-konfirmasi. Nah, ternyata tes esai ini itu juga dikonfirmasi ke psikolog. Sejauh itu ya kalau di Kemlu ya. Bahkan aku juga ada telepon dulu setelah MMMPI itu aku juga ditelepon sama psikolog. Nah, saat hal-hal yang terjadi dengan ketika sesi psikolog itu juga akan terkonfirmasi gitu kan. Apakah kita tenang pembawaannya dan lain sebagainya kayak itu. Jadi SKB ini sangat tricky menurut aku karena ini itu cuma nggak di tidak hanya dilihat ini jawabannya si ini. Nggak gitu, tapi ini bisa ditarik kesimpulan, oh ternyata orangnya itu kayak gini loh. Oh ternyata dia kalau menjelaskan itu runut ya. Oh ternyata kalau misalkan di jawabannya kok dia simple-simple ya, tapi dia poin-poinnya kena semua. Berarti dia orangnya misalkan lugas gitu kan. Straight to the point gitu kan. Atau misalkan dan hal-hal yang lainnya. Nah, ini kayaknya cuma di aku aja gitu. Tapi ini sebagai pengalaman ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada misalkan data tes, ternyata ada yang tes esai juga kayak gitu. Jadi hati-hati. Tes Next esai. one. Ini tips dari kami ya, beberapa. Jadi, kalau misalnya belum ada gambaran mengenai tes SKB, coba cari di media sosial atau orang-orang yang udah lolos Pemda atau kementeriannya lah, kementerian lembaganya. Atau cari review di YouTube yang ngejelasin terkait tes SKB-nya seperti apa. Kemudian gabung ke grup-grup Telegram. Nah, kalau misalnya di instansinya tuh biasanya kan ada ya, kalau di Telegram cari aja gitu keywordnya kayak misalnya CPNS, Kementan 2024 gitu kan. Suka ada tuh biasanya. Nah, situ kan teman-temannya udah pada ngumpul tuh pesaing-pesaingnya siapa gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman nih orangnya suka latihan bareng, coba aja barangkali ya di instansinya tuh ada yang mau diajak latihan bareng gitu untuk mempersiapkan tesnya. Jadi bersaingnya secara positif. Kemudian cari partner yang jenis tesnya mirip gitu. Misalnya teman-teman di sini kan alhamdulillahnya masuk ke grup melingkar ya. Mungkin ada yang sama gitu tesnya, misalnya kayak eh, tes wawancaranya mirip-mirip atau tes LGD lah atau yang kira-kiranya sama. Itu coba bikin grup aja gitu, grup kecil-kecil gitu. Bisa jadi kan dari grup-grup tadi sharing-sharing soal entahlah itu psikiatri, entahlah soal-soal yang mungkin beririsan. Nah, kira-kira ya udah latihan bareng aja kayak gitu. Soalnya kalau kemarin atau lingkup lingkup kementerian ya. Kalau misalnya BPK kemarin kan bukannya besar-besaran ya. Jadi kami itu bikin grup kecil-kecil gitu untuk mempersiapkan latihan LGD, latihan wawancara, apalagi ya? Latihan psikiatri bahkan kayak gitu. Bahkan teman-temanku pun ada yang apa ya sewa psikolog gitu buat mempersiapkan tesnya ini gitu. Saya memang seniat itu walaupun tes psikolog ini lumayan mahal ya setauku. Mungkin hampir 1 jutaan lebih lah kalau misalnya pribadi. Tapi memang effortnya kebayar sih ya dia lulus, alhamdulillah. Nah jadi tergantung teman-teman mau kalau mau bareng-bareng kan lebih ringan ya karena ada semangat gitu bisa apa ya bisa dicoba lah untuk grup-grup gitu gitu. Kemudian tadi perhatikan hal-hal yang menggugurkan tes gitu kayak misalnya kriterianya apa aja dan ambang batasnya kayak gitu. Kalau karena kemarin kan aku wawancara itu dari psikolog ya, jadi menilai tentang kepribadian. Nah kemarin karena dari psikolog tuh orang-orang tuh pada terbuai gitu ya, jadi mereka malah curhat gitu sama psikolog. Jadi kayak mungkin psikolognya pinter kali ya cari celahnya atau gimana cara mewawancarainya. Jadi curhat, ada yang sampai keluar ruangan tuh sampai nangis-nangis gitu. Kayak aku tuh bingung kan, kenapa bisa nangis-nangis gitu ya? Ternyata mereka tuh curhat gitu sama psikolognya. Kayak ya ya cobalah kalau misalnya emang harus nangis ya, ya emang enggak. Tapi kalau kalau misalnya disesuaikan dengan kitanya aja gimana kan? Gitulah. Lanjut. Cara belajar mungkin ini berdasarkan apa yang saya dan teman-teman ini ya anjurkan lah ya gitu ya. Jadi SKB ini kan memang lebih berat ya daripada SKD gitu karena jujur lah nggak ada website lah kayak Ayo CPNS yang benar-benar detail terkait tes kita gitu. Terus atau ya semacam YouTube yang menjelaskan detail tentang SKD kita kemarin. Jadi
ini benar-benar memang harus belajar gitu, memang harus dipersiapkan. Ya memang kalau kita memang niat mau jadi CPNS ya mau kerja di instansi itu, teman-teman effortnya tuh harus lebih 2 sampai 3 kali dari SKB, dari SKD, sorry. Kencangkan lagi niatnya, doa dan amalan, tentunya ikhtiar gitu. Nah, insya Allah kalau udah rezeki kita nggak akan ngelewatin lah gitu. Itu aja sih. Betul. Oke. Nah, ini yang itu ya, Tan. Yang tadi, yang atas tuh kan, ini jadi kan contoh nih, teman-teman. Aku izin jelasin ya, kalau nanti mau tambahin teman-teman yang lain, mungkin. Setahuku ini kan nilai SKD-nya nih, skornya 459, Alhamdulillah. Nah, terus kemudian SKB-nya ini kan bobotnya 40-60 ya. Jadi 60 itu yang paling menentukan nih kalau misalnya lebih besar. Nah, meskipun ini nilai SKD-nya itu 459, yang Masya Allah ini kan, tapi ternyata nilai SKB-nya itu eh ini bobotnya tuh cuma dapat 75 gitu. Jadi setelah digabung, dia tuh skornya cuma 78,418. Ini TMS-nya kenapa ya, Tan? Nih, coba ya kita bayangin ya, Hmm. bandingin ya. SKD-nya yang atas ini 459, yang bawah itu cuma 434. Oke, yang bawah kalah. Kalau kita ini ya, tracking ya. Terus yang kedua, tes SKB-nya itu ada 4 nih bobot yang paling benar-benar di ini ya, dilihat ya. Yang pertama CAT. CAT-nya sama-sama 270. Oke, win-win ya. Terus yang kedua, SKD Bahasa Inggris 100. Di sini juga 100. Oke, berarti dia lolos di atas 500 misalkan. Sama SKB wawancara nih. SKB wawancaranya 93. Dia udah kayak, wow gitu kan. Nah, yang bawah cuma 80. Tapi lihat di SKB pemeriksaan kesehatan. Dia nilainya 0. Yang di bawah 2 poin. 2 poin ini berarti dia kesehatan oke, kejiwaan dia oke. Nah, walaupun nilainya itu 78, yang bawah cuma berapa nih 74, ternyata yang atas ini nggak lolos. Dia tidak memenuhi syarat. Karena tadi pemeriksaan kesehatannya dia nggak lolos, baik di kesehatan maupun kejiwaan. Kayak gitu bacanya. Jadi nilai SK ya ini yang aku tadi bilang gitu bahwa SKB ini batu loncatan teman-teman. Kalau teman-teman paham, kalau teman-teman mempersiapkan gitu kan, itu tuh jadi batu loncatan banget gitu. Dan ketika teman-teman prima gitu, jadi saran aku kalau yang lainnya masih bingung, aduh jangan bingung, udah coba klik aja itu kan peraturan apa kayak kalian teman-teman mulai merangkum. Saran aku merangkum ya, karena peraturan itu kan banyak halamannya. Kalau teman-teman apa namanya nggak ngeh gitu kan peraturannya tuh banyak, jadi rangkum lah jadi 5 halaman 4 halaman gitu kan. Jadi itu lebih apa ya nge-framework ke teman-teman lah gitu, pekerjaan teman-teman ini apa kayak gitu. Ini teman-teman jadi semangat. Ini Oke, siap. sebuah gambaran ya biar teman-teman tuh ngeh dan harus teliti, harus hati-hati gitu. Siap, Oke, siap. oke. Oke. Sama ini ada pertanyaan satu lagi sebenarnya. Ini terakhir, Kalau maaf, sorry. apa ada lagi? Oh, udah kayaknya terakhir ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga. Mungkin banyak yang nanya-nanya juga. Kalau misalnya kita di SKD-nya udah lolos, dan ternyata yang daftar di formasi kita misalnya buka 2 orang, dan yang daftar ternyata cuma 2 orang, dan kita udah lolos nih di SKD-nya. Apakah di SKB-nya itu nanti akan otomatis lolos gitu ya? Atau seperti apa gitu kira-kira? Misalnya cuma perlu atau perlu gimana gitu? Maksudnya buat lolos atau bisa juga nggak lolos juga gitu? Silakan Vina mau jawab itu kayaknya. Boleh, boleh. Ya, izin menjawab. Karena kebetulan di instansi saya juga ada kasus yang seperti itu. Karena emang Pemda itu banyak ya, banyak yang kursi kosong. Dan emang banyak banget yang tadi pertanyaannya kan apakah semisal udah jadi satu-satunya yang lolos ke tahap SKB, apakah langsung lolos? Sebenarnya tidak ya guys, karena SKB itu kan wajib datang ya. Maksudnya kayak ya wajib kamu tetap harus datang ke tempat, tetap harus ujian, tetap harus sesuai dengan persyaratan yang ditujukan
ditujukan di SKB kayak gitu. Nggak formalitas, tapi memang harus tes kayak gitu. Tapi mungkin nilainya seberapa ya tetap dihitung gitu. Tapi memang kamu udah nggak ada saingan gitu. Berarti Oke. minimal lolos sama kriteria minimumnya gitu ya. Nggak ada sih kalau SKB, nggak ada passing grade kayak TWK harus berapa, nggak ada. Kalau SKB memang ya yang penting kalau tadi emang tinggal satu-satunya kamu udah nggak ada pesaing, kamu ranking 1 gitu kan. Ya yang penting kamu datang, kamu ujian, tetap mengerjakan soal, terus ya udah gitu deh. Kalau misalnya tadi ada bagian SKB yang menggugurkan, misalnya di tes kesehatan ya. Tetap. Itu apakah nanti jadi nggak lolos atau gimana? Misalnya dia tetap datang, tapi ternyata di kesehatannya dia ternyata memang kurang waras misalnya. Maksudnya bukan, dia punya gangguan jiwa atau misalnya dia nggak sehat gitu karena ada Nah, penyakit dan segala macam yang ternyata memang harus dipersyaratkan sehat secara fisik dan mental misalnya. Atau di tes bahasa Inggris tadi misalnya kita ambil contoh yang di slide gitu. Di bahasa asingnya dia mungkin cuma dapat TOEFL-nya sedikit gitu atau nggak nyampe, nggak bagus lah gitu, atau gimana kira-kira yang begitu, apakah bisa juga gagal gitu ya SKB-nya atau gimana, walaupun udah jadi satu-satunya ya kasusnya gitu. Aku boleh jawab. Ini kebetulan ada di Kemlu gitu kan. Jadi emang pelamarnya dikit gitu kan. Terus misalnya dia satu-satunya. Tapi kalau SKB-nya cuma CAT aja, itu nggak masalah teman-teman dapat nilai berapapun, teman-teman akan you are the only one gitu. Teman-teman akan jadi winnersnya gitu. Tapi kalau misalkan ada itu tadi CAT yang menggugurkan, walaupun apa namanya SKD-nya teman-teman itu bagus, mereka nggak akan meloloskan teman-teman dan mereka akan kursi kosong karena mereka nggak mau diprotes sama disanggah sama banyak orang gitu loh. Eh, Pemerintah juga inilah, maksudnya strict sama aturan mainnya. Kalau memang ternyata cuma satu ternyata SKB-nya nggak lolos karena ada sistem gugur, ya udah mereka nggak akan, ya udah semuanya TMS semua gitu. Kecuali CAT-nya cuma 100 soal gitu kan, terus teman-teman cuma benar berapa deh lolos deh kataku gitu. Jadi perhatikan, benar-benar perhatikan sistem mainnya mereka tuh seperti apa kayak gitu. Ya, itu penting juga soalnya ada beberapa formasi yang mungkin dibukanya 3 formasi atau 2 formasi, yang daftar cuma 2 gitu, udah cukup lah gitu harusnya buat diisi. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi terakhir, Vina mau nambahin? Iya, mau menambahkan. Jadi maksudnya biar bukan ini memberi harapan palsu atau gimana, cuman kalau di saya dulu ada, jadi dia sebenarnya udah nggak lolos SKB karena memang perankingannya, misalkan dia yang dibutuhkan 1, tapi dia ranking kedua gitu, beda poin sama yang di atas itu cuman berapa poin. Nah, tapi kebetulan di instansi tersebut tuh memang ada kursi kosong, tapi di bagian daerah lain kayak gitu. Nah, itu bisa dipindahkan. Jadi kayak misalkan kita awalnya di daerah A, terus yang kosong daerah C. Nah, kita bisa dipindahkan di daerah C seperti itu kalau di kasusnya di instansi saya ya. Kayak gitu. Itu SKB itu ada masa sanggahnya juga berarti ya? Ada masa sanggahnya juga. Dan ada kemungkinan juga kayak gitu. Misalnya ya let's say kayak saya misalnya, saya daftar di lembaganya di Jakarta nih, satkernya di Jakarta. Yang daftar tuh 189 orang. Dan ternyata pas SKB lolos misalnya, tapi nggak lolos di SKB-nya nih, misalnya dari yang diambil 3, ternyata saya peringkat 4 atau 5. Tapi masih ada kemungkinan sanggah misalnya buat pindah satker misalnya karena ada yang kosong, tapi nilainya ini cukup ini sebenarnya kalau masuk sana gitu. Ada aturan main kayak gitu juga berarti ya? Ada, tapi memang itu kebijakan instansi masing-masing karena memang sangat-sangat dibutuhkan banget si formasi tersebut kayak gitu. Biasanya itu daerah-daerah pelosok ya, memang maksudnya kayak daerah-daerah yang memang sangat-sangat membutuhkan
banget tenaga kerja, biasanya memang dia bahkan dipindah kayak gitu. Emang untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Gitu. Urgent gitu ya. Mau Iya, atau enggak? sangat-sangat dibutuhkan. Ya bener kayak tadi dibilang itu nakes gitu-gitu. Ya, biasanya yang seperti itu yang memang akan ya yang di bahkan nggak ada yang daftar gitu kan, formasinya kosong, nggak ada pendaftarnya. Nah, biasanya yang dialihkan yang seperti itu. Gitu. Ya. Jadi tetap semangat dan jangan lupa berdoa, guys. Insya Allah masih ada harapan. Izin nambahin dan Iya. tadi terkait yang pemindahan-pemindahan itu ya. Memang ada kemungkinan waktu itu juga kita nggak ada yang tahu kan bahwa bisa dipindah kayak gitu. Nah, di Kementerian PUPR tuh ada yang dipindah tapi syaratnya dia cum laude gitu, mengisi formasi yang umum gitu. Atau dia cum laude dan umum di ranking nilainya mengisi formasi disabilitas atau putra-putri daerah kayak gitu. Jadi Oh, sebenarnya banyak miracle juga, tapi kan kita nggak bisa berharap ke situ gitu. Misal ya, orang yang banyak juga yang dia tuh ternyata waktu itu ada kasusnya kayaknya kalau nggak salah aneh dengar ceritanya, dia daftar kerja ke Singapura juga gitu. Nah, itu udah nggak diambil sama dia PNS-nya, dia ambil yang di Singapura. Jadi yang di bawahnya naik. Jadi kalau oh, teman-teman nilainya sedang-sedang aja, ikut aja dulu dan maksimalin. Siapa tahu ada kemungkinan-kemungkinan yang kita nggak tahu jalannya dari mana itu kita yang kepilih. ya betul. Oke, oke. Ya karena keajaiban dan keberuntungan itu kombinasi antara kesempatan dan kemampuan kita gitu ya. Jadi jangan sampai berharap cuma keajaiban tapi kita nggak ngapa-ngapain. Oke, siap, siap. Mungkin itu yang terakhir ya, karena sudah jam 9 sepertinya. Sedikit menyimpulkan berarti mungkin dari hasil obrolan kita tadi, ya ini ceritanya lagi leaderless group discussion, nggak bercanda. Tapi tadi kita coba simpulkan ya, SKB ini tahapan selanjutnya setelah kita tes SKD tadi ya, kita tunggu pengumumannya uh, di sorry, kalau di edarannya itu sekitar tanggal 12 sampai 14 November pengumuman perankingan hasil SKD-nya kemarin. Semoga nanti di minggu ini ya bener ya, itu kita udah bisa dapat pengumumannya dan bisa mempersiapkan dengan baik. Yang kedua, teman-teman tadi kalau dari kita hasil ngobrolnya tadi, hasil sharingnya, SKB ini di tiap-tiap kementerian dan lembaga atau instansi itu beda-beda, sehingga kita masing-masing nih yang daftar harus cross-check lagi ke edaran pertama terkait dengan tes penerimaan CPNS di kementerian masing-masing atau di lembaganya masing-masing. Karena di sana sudah lengkap gitu ya, apa aja yang akan dites, akan diujikan gitu ya. Apakah ada full CAT atau ada wawancara, tes bahasa Inggris, tes fisik dan lain-lain gitu. Dan kebanyakan tes SKB ini adalah berupa aturan main gitu ya, peraturan, penalaran berupa lanjutan dari peraturan tersebut, misalnya apa namanya aplikasinya dan lain-lain. Gitu. Sehingga mungkin nanti tipsnya juga teman-teman yang di Lingkar yang lagi daftar CPNS bisa cari-cari gitu ya. Mungkin ngechat-ngechat aja nggak apa-apa di grup Rotu SKD, Rotu SKB ya. Itu bisa dicek aja. Mungkin ada yang satu kementerian, beda formasi, atau mungkin sama-sama formasinya sama di kementerian yang sama gitu, buat belajar bareng gitu. Dan sekedar mengingatkan teman-teman, kalau dilihat di timelinenya, SKB-nya itu kemungkinan di tanggal, kalau SKB dengan CAT di tanggal 3 sampai, sorry, di tanggal 8 sampai 14 Desember. Jadi masih ada sekitar waktu sebulan lagi. Jadi masih ada waktu buat persiapan semuanya. Semoga bisa dijalankan dan dengan baik gitu ya. Yang terakhir, jangan lupa berdoa dan diniatkan semoga kita dengan mendaftar di CPNS ini adalah rezeki kita gitu ya dari Allah, dan juga membawa angin segar gitu ya. Ini muluk-muluk sih, tapi semoga aja gitu ya. Semoga teman-teman yang jadi PNS nanti bisa mewarnai kehidupan bernegara di Indonesia ini jadi lebih madani gitu ya, lebih islami gitu. Dan bisa bawa Indonesia jadi lebih baik lagi. Kita nggak tahu, mungkin yang Zoom di sini nanti ada yang jadi eselon 1 atau jadi menteri mungkin. Ini nanti kita tunggu aja
Mas Lani jadi Dirjen Perumahan Umum, siapa tahu gitu kan. Atau jadi menteri gantiin Pak Bas, kita nggak tahu juga gitu. Atau teman-teman yang lain juga bisa jadi kayak gitu. Eh, Mungkin itu aja ya teman-teman. Hasil dari obrolan kita malam hari ini. Silakan mempersiapkan diri dengan baik, terutama yang tes kesehatan. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Sebulan ini aja bisa laporan lari di Melingkar Sehat atau laporan workout di Melingkar Sehat juga bisa. Atau ada yang mau nyari teman buat olahraga juga bisa di Melingkar. Dan buat teman-teman di sini, saya doakan semoga kita diberikan kelancaran dalam tes CPNS ini. Ditunggu tahun depan mungkin sudah ada yang punya NIP dan juga udah punya tempat kerja di kementeriannya masing-masing. Oke. Mungkin ada closing statement dulu dari para narasumber nih setelah disimpulkan tadi. Ada yang mau ditambahkan, Mas dan Mbak narasumber? Lani. Oke. Mungkin diwakilin sama Mas Lani. Ya, teman-teman, izin saya mewakili dari narasumber-narasumber yang lain. Sudah ditulis ya, ini dari Abdul Muiz Nasution. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa? Jika memang mau berjuang. Selamat berjuang teman-teman. Ya mungkin nggak seberapa gitu. Tapi perjuangan teman-teman buat masuk ini semoga dibalas dengan sesuatu yang lebih baik. Semangat masuk instansi pemerintah. Oke, terima kasih Lani, Vina, Fazrina, dan Intan yang sudah sharing tadi ya terkait pengalamannya dengan SKB. Semoga membantu membuka mata dan pikiran kita sehingga bisa mempersiapkan dengan lebih baik. Gitu. Terakhir, mari kita tutup awesome kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup mungkin akan ada dokumentasi dulu. Teman-teman yang mungkin belum on cam bisa on cam dulu terakhir. Atau mungkin udah ada yang ketiduran, saya nggak tahu juga ya. Tapi bisa on cam dulu. Ada yang bisa bantu buat screenshot? Mas Lani mungkin, Mbak Fadrina, Vina, Intan. Aku boleh. Oke. Boleh ada yang mau on cam dulu, ditunggu 1 menit. Mbak Ainun, Mbak Ayu, Mbak Ages, Mas Isbat, Mbak Gina, Mbak Armel, Mas Sairi, Mbak Nadia, Mbak Rizko. Boleh. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3 senyum. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Udah itu aja kali ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Wih, ada Mas Isbat. Apa kabar, Bat? Siap. Tapi terima kasih banyak teman-teman. Saya tutup. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih sudah hadir di Awesome yang ketiga hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, udah ditutup ya. Selamat istirahat. Iya udah tadi. Minta Oke, ini. terima kasih. Oke, siap. Live dulu ya. Makasih Dam ya. Ya, ya. Terima Bisa kasih ditonton semua. semua.